Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali menuntut ilmu. Insyaallah tidak mengurangi pahala yang Allah berikan kepada kita. Mari sama-sama memperbaharui niat kembali menuntut ilmu karena Allah. Jangan lupa selalulah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat waktu luang, dan nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas materi mengenai inverse matriks persegi. Nah, pekan lalu kita sudah membahas mengenai determinan matriks, baik itu ordo 2x2 maupun ordo 3x3. Nah, untuk pembelajaran hari ini silakan persiapkan dulu buku tulis dan buku paketnya. Kemudian kondisikan tempat Antuna belajar dalam keadaan kondusif. Kemudian fokuskan pikiran dan hati kalian untuk menerima ilmu. Jangan lupa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Sekarang kita mulai masuk ke materi inverse matriks persegi. Nah, yang akan kita bahas adalah inverse matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, ada beberapa istilah dalam matriks ya yang sudah pernah kita pelajari. Ada yang disebut dengan transpose, kemudian ada juga determinan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai inverse. Inverse itu kebalikan ya. Kebalikan seperti apa? Nah, jika diberikan matriks A, nah yang anggota-anggotanya A, B, C, D, maka inverse itu lambangnya A pangkat negatif 1. Itu lambang inverse. Sama dengan 1 per D. D di sini adalah determinan. Determinan karena ini ordonya 2x2, maka determinannya adalah AD dikurangi B kali C. Nah, 1 per determinan kali, nah lihat posisinya ya. Untuk inverse ini tukar posisi A dengan D, kemudian untuk posisi B dan C tetap sama di posisi semula tapi diberi tanda negatif gitu. Nah, maka inverse A sama dengan 1 per A kali D dikurangi BC, kemudian posisi A dan D ditukar, kemudian untuk B dan C diberi tanda negatif. Cukup itu saja untuk inverse matriks. Nah, untuk perhitungannya insya Allah nanti kita jelaskan pada contoh soal. Untuk inverse matriks berordo 3x3 bagaimana? Nah, sama ya. Jadi jika diketahui nih ada matriks ordo 3x3, nah maka inverse matriksnya sama 1 per determinan A atau sama ya kali adjoin A. Adjoin di sini adalah posisi A di inverse. Nah, bagaimana untuk mencari adjoinnya? Nah, maka untuk mencari adjoinnya posisinya masih ingat ya. Untuk posisinya yang pertama itu positif, negatif, positif. Nah, gitu ya. Begitupun seterusnya. Nah, itu positif. Nah, kita pakai kofaktor minor. Nah, kita pakai ekspansi kofaktor minor di sini. Jadi ketika yang pertama di sini dalam artian baris pertama, kolom pertama ini satu-satu yang menjadi
inti di sini, maka yang menjadi determinannya adalah yang lainnya yang tidak termasuk ini gitu. Jadi A22, A23, A32, A33. Begitupun dengan yang lain. Jika A12 maka yang berlainan arah dengan angka atau dengan matriks A baris ke 2 baris ke 1 kolom ke 2 gitu. Ya, bisa dipahami ya, ini bisa dimengerti ya untuk adjoin A-nya. Ini ada contoh soal yang diketahui M, matriks M dan matriks N ya, seperti terlihat pada gambar. Yang pertama ini diminta untuk menentukan determinan dari matriks M dan N. Nah, determinan ya berarti gampang saja ya. Determinan M sama dengan kita kali silang 2 kali 5 dikurangi 4 kali 3 sama dengan 10 dikurangi 12 negatif 2 gitu. Kemudian untuk determinan N, nah maka determinan N juga sama 2 kali 6 dikurangi min 4 kali min 3. Nah, ini berapa? 2 kali 6 12 dikurangi 4 kali 3 juga 12, maka sama dengan 0. Ini determinannya 0. Nah, kemudian untuk inverse-nya bagaimana? Nah, untuk inverse, nah maka M pangkat negatif 1. Nah, 1 per determinan kan, 1 per determinannya berapa tadi? Negatif 2. Kemudian untuk posisinya kita ganti 5 bertukar dengan 2 di sini. Ya. Kemudian di sini jadi negatif 4, yang ini negatif 3. Nah, maka diperoleh seperti apa hasilnya? Adalah negatif 5 per 2 ya. Kemudian negatif 4 dibagi negatif 2 itu 2. Maka di sini 3 per 2. Kenapa? Karena sama-sama negatif jadi positif hasilnya. Kemudian ini negatif 1. Ini adalah inverse dari matriks M. Bisa dipahami sampai sini. Sekarang untuk inverse matriks N, berarti N pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinannya 0 nih, 1 per 0. Kemudian untuk angkanya bagaimana? Ini tukar 6 dan 2 posisinya, kemudian di sini jadi 4 dan 3. Kenapa jadi positif? Kan harusnya negatif, karena negatif ketemu dengan negatif maka jadi positif. Tapi di sini ada 1 per 0. Kalau 1 per 0 itu berapapun dibagi 0 itu bagaimana? Tidak terdefinisi. Maka ini juga jadi semuanya kan 6 per 0, 4 per 0, 3 per 0, 2 per 0. Hasilnya tak terdefinisi. Bagaimana untuk inverse dengan matriks ordo 3 kali 3? Nah, ini di sini sudah ada soalnya ya dengan matriks ordo 3 kali 3. Nah, sama ya. Maka kita harus mencari dulu determinannya. Determinan dari matriks M ini, M pangkat negatif 1, atau boleh ini nanti yang kita cari. Nah, sekarang kita cari determinannya dulu. Kita tulis determinan M. Nah, kita bisa tentukan kita mau menggunakan cara yang mana. Bisa dengan cara ekspansi kofaktor minor. Misal Ustazah mau coba cara minor baris ke 1, misal ya, baris ke 1. Maka ini posisinya harus diingat, ini positif ya, 1 positif nih. Kemudian dikali dengan di sini kita buat angka berapa yang tidak dilalui oleh 1 ini, maka berarti 1 1 negatif 1 4. Nih. Kemudian dikurangi ya karena posisinya, kemudian negatif 3 kita tulis di sini. Kemudian yang tidak dilalui negatif 3 itu, maka berarti 0 1 2 4. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah 0. Ini positif 0 ya.
0 berarti yang tidak dilalui 0 berarti yang mana? Yang 0, 1, 2, negatif 1. Nah ini. Jika sudah diperoleh seperti ini, maka kita kalikan 1 kali, ini kali silang, 1 kali 4, 4, kemudian dikurangi 1 kali 1 negatif 1, jadi tambah 1, ini dikurang, ini jadi tambah, kemudian 3, kemudian di sini bagaimana? 0 dikurangi 2 gitu. Kemudian tambah ini 0 ya, 0 kalau mau ditulis boleh, atau misalkan enggak juga langsung 0 juga enggak masalah kan, 0 ya. Nah ini maka 4 tambah 1 5, kemudian yang ini 3, 0 dikurangi 2 berarti negatif 2, negatif 2 kali 3 negatif 6 ya, negatif 6. Maka 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Ini adalah determinan dari M, itu baru determinan. Untuk adjoin M, nah adjoin M, maka kita lihat di sini untuk posisi, berarti yang pertama ini plus ya, plus. Nah ini 1, ini kita baris, ini baris ke sini jadi kolom nanti untuk penempatannya ya. Ini baris berarti yang tidak termasuk ke atau minor 1 nih, minor 1 berarti sini 1 negatif 1 4. Nah kemudian kalau kita mau ngambilnya baris dulu, maka berarti posisinya ke bawah, ini yang berikutnya negatif ya. Kemudian ini berarti minor dari 3. Nah, minor dari 3, maka di sini 0 1 2 4. Nah kemudian minor dari 0 yang ini, maka berarti positif di sini 0 1 2 negatif 1 nih. Kemudian sekarang untuk baris yang kedua, minor 0 baris yang kedua berarti yang ini ya. Nah di sini berarti negatif. Nah negatif yang tidak termasuk min 3 0 min 1 4. Kemudian yang di sini berarti positif minor 1, di sini minor 1, maka 1 0 2 4, 1 0 2 4. Nah kemudian di sini negatif 1 yang ini, maka berarti 1 min 3 1 min 3 2 min 1 di sini. Kemudian sekarang untuk baris yang ketiga, maka positif kembali minor 2 yang ini. Nah maka negatif 3 0 1 1, kemudian di sini negatif 1 yang ini, maka 1 0 0 1 di sini 1 0 0 1, kemudian yang di sini positif kembali minor 4, maka 1 min 3 0 1. Nah setelah seperti ini, mari kita hitungnya, yaitu di cara determinan ya, kali silang. A, posisi A kali D, kemudian dikurangi B kali C. Nah ini sama dengan ya, berarti ini 1 kali 4 kita tulis aja 4 dikurangi negatif 1 nih. Kemudian ini kan positif depannya ya. Kemudian di sini negatif. Nah, ini negatif 12 dikurangi 0. Kemudian yang ini positif, tandanya positif, negatif 3 dikurangi 0. Kemudian yang di bawah 0, di sini depannya ada negatif 0, kemudian dikurangi 2 ya. Nah, yang berikutnya 4, positif 4 dikurangi 0, kemudian di sini ada negatif 1 dikurangi 0.
Yang paling terakhir, baris terakhir, 0 dikurangi 2. Kenapa? Karena ini 0 kali negatif 1, 0, 2 kali 1, 2. Kemudian di sini ada negatif 1 dikurangi negatif 6 ya. Nah, gini. Kemudian yang terakhir ini adalah 1 dikurangi 0. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Jumlahan sama dengan 4 dikurangi negatif 1, di sini 5 ya. Kemudian negatif 12 jadi positif 12. Kemudian di situ negatif 3, kemudian negatif 2 ketemu negatif jadi 2. Kemudian 4, kemudian negatif 1, ini negatif 2, di sini negatif 1 ditambah 6 ya, jadi 5. Jadi negatif 5, kemudian di sini 1 ini adalah baru adjoinnya, ini belum selesai. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mencari determinan matriksnya? Nah, untuk mencari matriksnya, matriks tadi tuh matriks cari inverse matriks M. Nah, maka 1 per D kan tadi 1 per D kali adjoin M. Nah, 1 per D-nya tadi berapa? Kita bisa lihat lagi di sini. D-nya atau determinannya ini negatif 1. Nah, di sini negatif 1. Kemudian angka-angka yang tadi kita salin kembali. 5, 12, negatif 3. 2, 4, negatif 1, sama negatif 2, negatif 5, 1. Negatif 2, negatif 5, 1. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat di sini. Di sini 1 per negatif 1 berarti kan negatif 1 ya. Nah, tinggal dikalikan ke semua. Jadinya negatif 5, negatif 12, ini jadi positif. Negatif 2, negatif 4, ini jadi 1, kemudian 2. Kemudian di sini 5, di sini negatif 1. Nah, ini adalah hasil dari inverse matriks. Tugasnya ini adalah latihan kelompok secara mandiri. Nah, silahkan buka buku paketnya halaman 161. Di sana ada LKS 3, latihan soal pilihan ganda. Ya, silahkan pilih 8 soal yang dianggap paling mudah oleh Antuna dari soal nomor 1 sampai 15 pilihan ganda. Ya, di situ silakan dikerjakan. Nah, soal dikerjakannya per kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti sisanya mungkin ada yang 3 orang ya, ada yang 3 orang atau 2 orang kalau memang tidak mencukupi 4 orang. Kemudian hasil diskusinya difoto dan dikirim Japri Telegram paling lambat sampai hari Ahad ya. Hari Ahad jangan lupa cantumkan nama-nama pada kelompoknya. Nah, silahkan berbagi tugas ya Antuna. Jadi untuk memaksimalkan komunikasi atau mempergunakan komunikasi alat komunikasi dengan sebaik-baiknya, silakan berkomunikasi dengan masing-masing temannya. Nah, mau sekelompok dengan siapa silakan diatur sendiri. Ustazah tidak akan mengatur hal itu. Yang penting nanti sampai ke Ustazah tugasnya per kelompok gitu. Kenapa Ustazah lakukan ini? Agar komunikasi di antara Antuna bukan hanya sekedar ngobrol-ngobrol atau hal-hal yang biasa, tapi